Selamat pagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam power tools atau alat-alat bertenaga. Di mana power tools ini paling sering digunakan pada bengkel-bengkel otomotif sebagai alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, apa sih yang disebut dengan power tools atau alat-alat bertenaga? Power tools adalah merupakan peralatan kerja yang sumber tenaga bukan dari tenaga manusia, tetapi dari tenaga elektrik atau listrik. Terus kemudian pneumatik atau dengan tekanan udara, dan hidrolik atau dengan tekanan zat cair, yang dalam hal ini oli sebagai media zat cair. Nah, yang termasuk dalam power tools yaitu nomor 1, portable electric drill atau bor listrik portable. Nah, ini adalah model dari macam-macam model bor listrik, di mana bor listrik ini berfungsi untuk membuat lubang dengan diameter yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Bor listrik ini dapat bekerja apabila terdapat sumber tenaga listrik, walaupun ada beberapa tipe yang menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Nah, ini adalah yang termasuk model bor listrik yang menggunakan baterai sebagai sumber tenaga. Lanjut ke nomor 2, yaitu air drill atau bor angin. Nah, ini adalah model-model dari bor angin. Nah, di mana air drill ini berfungsi sama dengan portable electric drill, yaitu untuk membuat lubang dengan diameter yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, yang membedakan adalah sumber tenaga penggeraknya, di mana air drill ini atau bor angin ini sumber tenaganya yaitu berasal dari tekanan udara. Dan alat ini atau bor angin ini lebih cocok digunakan pada daerah atau area yang bebas dari cairan yang mudah terbakar. Lanjut ke bagian nomor 3, yaitu drill press atau bench drill atau bor duduk. Nah, ini adalah model dari bor duduk. Nah, di mana bor ini hampir sama dengan air drill, fungsinya sama dengan portable drill, tapi bor duduk ini memiliki fungsi untuk membuat lubang dengan diameter tertentu. Jadi lebih besar diameter dari lubang yang kita buat itu bisa digunakan dengan drill press ini. Nah, dan kecepatan ini dapat diatur dan posisinya sehingga lebih mudah digunakan untuk pekerjaan dengan skala yang lebih besar. Power tools yang keempat yaitu portable power grinder atau gerinda tangan.
Nah, di mana gerinda tangan ini berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan suatu permukaan. Terus kemudian bisa juga digunakan untuk memotong atau membentuk suatu permukaan. Nah, untuk melakukan fungsi tersebut, maka terdapat berbagai mata gerinda. Nah, gerinda tangan ini memiliki efisiensi pemakaian yang lebih besar karena mudah dipindahkan dan dapat diatur sesuai dengan posisi kebutuhannya. Nah, ini adalah macam-macam model dari mata gerinda pada gerinda tangan. Nah, tinggal disesuaikan pada setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Lanjut ke power tools yang kelima, yaitu bench grinder atau gerinda duduk. Nah, di mana gerinda duduk ini di kedua sisinya kiri kanan memiliki batu gerinda dengan tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Grinding wheel ini digunakan untuk menggerinda, mengasah, dan menajamkan seperti pallet sheet, repacing, chisel, dan benda kerja lainnya. Untuk menggunakan gerinda ini, batu gerinda disesuaikan dengan benda kerja yang digerinda. Misalnya untuk menggerinda pallet sheet, nah digunakan abrasive stone. Nah, abrasive ini sama dengan kertas amplas, nah, atau oil stone. Nah, oil stone ini digunakan untuk mengasah dan menajamkan dan memperhalus. Nah, ini adalah model dari gerinda duduk. Dan ini setiap bengkel otomotif biasanya ada. Lanjut ke nomor 6, yaitu portable impact wrench atau kunci impact. Nah, di mana kunci impact ini berfungsi untuk mengendorkan dan mengencangkan baut atau mur dengan lebih cepat atau efisien. Kunci impact dapat digunakan dengan momen pengencangan sesuai spesifikasi tenaga dari kunci impact itu sendiri. Artinya, semakin besar kunci impact, maka semakin besar juga momen pengencangannya. Demikian pun sebaliknya, jika semakin kecil kunci impact, maka momen pengencangan semakin kecil. Kunci impact ini digerakkan oleh tenaga, yaitu pneumatik. Namun ada beberapa yang menggunakan baterai atau sumber listrik. Nah, ini adalah model kunci impact yang menggunakan sumber tenaga dari tekanan udara. Nah, yang ini adalah sumber tenaganya menggunakan dari baterai. Lanjut ke nomor 7, yaitu obeng pneumatik atau screw drive. Nah, obeng pneumatik atau pneumatic screw driver ini berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan skrup dengan momen kekencangan tertentu. Momen kekencangan obeng pneumatik bisa tinggi disesuaikan dengan tenaga dari alat itu sendiri. Sama seperti power tools yang lain. Obeng pneumatik juga memiliki sumber tenaga dari tekanan udara yang biasa bersumber dari kompresor. Nah, ini adalah model-model dari obeng screw drive atau obeng pneumatik. Lanjut ke nomor 8, yaitu abrasive cut off saw. Nah,
abrasit ini sama dengan kertas amplas ya, cut off saw. Nah, ini digunakan untuk memotong. Nah, dimana batu dari atau mata pemotong dari abrasif cut off saw ini modelnya hampir sama dengan kertas amplas. Nah, berfungsi untuk memotong material dengan cara memutar abrasive wheel seperti kaca, keramik, dan bahan logam lainnya, tetapi bukan aluminium, sim, atau logam lunak lainnya dapat dipotong sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Lanjut ke nomor 9, yaitu circle saw atau mesin gergaji. Circle saw ini merupakan jenis gergaji listrik dengan gerak mata gergaji berputar pada porosnya yang berfungsi untuk memotong benda kerja seperti logam dan kayu. Mata gergaji memiliki berbagai macam yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam produksi skala besar. Nah, ini adalah model dari mesin gergaji, hampir sama dengan Circle cut saw tadi. Cuma yang membedakan di sini yaitu pada mata potongnya, yaitu di mana Circle saw atau mesin gergaji ini terbuat dari besi ya. Terus kemudian mata gergaji yang bermacam-macam itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang digunakan. Nah, misalnya kayak yang gigi yang besar-besar ini biasa digunakan pada kayu. Lanjut ke nomor 10, yaitu cold circle saw. Cold circle saw ini merupakan jenis gergaji listrik dengan gerak mata gergaji sama dengan circle saw, yaitu berputar pada porosnya. Cuma cold circle saw ini lebih besar dan dilengkapi dengan air untuk pendinginan. Nah, gergaji ini berfungsi untuk memotong benda kerja seperti logam dan kayu. Nah, ini adalah model dari cold circle saw ya. Nah, dimana dilengkapi dengan air pendingin untuk mendinginkan pada saat melakukan pemotongan pada benda kerja. Nah, ini dipakai memutar dengan motor listrik untuk memutar pada mata gergaji tersebut. Lanjut ke nomor 11, yaitu reciprocating power hacksaw. Nah, ini juga termasuk jenis gergaji. Cuma yang membedakan di sini adalah gerakan atau gerak dari gergaji tersebut. Nah, reciprocating power hacksaw ini digerakkan oleh engkol dan memiliki berbagai tipe dari mesin berkapasitas sedang dengan pengoperasian otomatis hingga mesin berkapasitas besar yang dioperasikan secara hidrolik. Nah, gergaji jenis ini biasanya diletakkan di lantai bersama tangki air pendingin dengan sebuah pompa di dasarnya. Gerak maju mundur blade bersama rangkas gergaji digunakan sebagai gerak pemotong dan terangkat pada saat gerakan mundurnya untuk mengurangi gesekan mata gergaji. Nah, ini adalah blade ya atau mata gergajinya.
terus kemudian arm, lengan. Nah, kayak ini ya. Jadi dia maju mundur pada saat ini diputar, maka dia akan bergerak maju mundur. Lanjut ke nomor 12, yaitu jigsaw. Ini juga termasuk jenis gergaji, cuma model gerakannya berbeda. Kalau yang ini adalah naik turun. Nah, ini adalah jenis-jenis atau model-model dari jigsaw. Jenis gergaji listrik dengan gerak mata gergaji naik turun. Digunakan untuk memotong kayu dan plat tipis. Nah, biasanya jenis gergaji ini atau jigsaw ini lebih banyak digunakan pada somel-somel ya, tukang-tukang kayu. Nah, hanya dipakai kalau di bengkel otomotif, hanya biasa dipakai untuk memotong plat tipis. Tapi ini jarang digunakan di bengkel otomotif. Lanjut ke nomor 13, yaitu hydraulic press. Power tools yang ke-13 yaitu hydraulic press. Nah, ini adalah model dari hydraulic press. Kalau ini digerakkan oleh motor listrik. Terus kemudian tapi sumber tenaga ini untuk menekan ke bawah itu digunakan oleh oli hidrolik. Nah, ini digunakan oleh manual ya, dengan tangan. Bukan manual, ini digerakkan dengan tangan. Ini dipompa. Nah, hydraulic press ini berfungsi untuk meluruskan atau membengkokkan suatu permukaan. Jadi pada intinya hydraulic press ini memiliki fungsi untuk memberikan tekanan pada suatu benda. Nah, pada bidang otomotif, hydraulic press ini sangat dibutuhkan untuk pemasangan dan pelepasan berbagai macam komponen. Misalnya seperti pelepasan bearing atau pemasangan bearing, terus kemudian gear, shaft, dan lain sebagainya. Lanjut ke power tools yang ke-14, yaitu air chisel. Nah, di mana air chisel ini adalah berfungsi hampir sama dengan jackhammer, palu ya, yang bertugas untuk membuat lubang pada beton. Walaupun digunakan untuk membuat lubang pada beton, namun alat ini juga sering digunakan pada bidang otomotif untuk memutus baut yang tertinggal dan pekerjaan lain. Air chisel juga membutuhkan sumber tenaga agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi air chisel ini sumber tenaganya dari tekanan udara dari kompresor. Nah, ini adalah model dari air chisel dengan mata pahat atau chisel ya. Nah, di sini ada runcing, terus kemudian rata, kemudian ada cekung. Nah, lanjut ke nomor 15, yaitu blow gun. Nah, di mana blow gun ini berfungsi untuk membersihkan berbagai kotoran pada mesin yang tidak dapat dijangkau oleh tangan. Nah, blow gun ini membutuhkan tekanan udara agar dapat bekerja. Jadi cara kerjanya tinggal mengarahkan ujung blow gun, kemudian menekan tuas agar udara bertekanan dapat keluar untuk membersihkan kotoran. Nah, ini kalau kayak di semprot rumput itu kayak model ini. Nah, ini model-model dari blow gun. Lanjut ke nomor 16, yaitu spray gun. Nah, di mana spray gun ini berfungsi untuk
melakukan proses pengecatan dengan lebih cepat, teliti, dan efisien. Nah, spray gun ini memanfaatkan tekanan udara untuk membantu proses penyebaran cat sehingga hasilnya lebih merata. Nah, sehingga spray gun ini banyak digunakan pada bidang otomotif, terutama pada bidang body repairing. Nah, ini adalah model-model dari spray gun yang berfungsi untuk membantu mempercepat proses pengecatan pada bodi kendaraan atau pada unit. Lanjut ke nomor 17, yaitu nail gun. Nail gun. Nah, di mana nail gun ini berfungsi untuk memasang paku pada dinding atau permukaan lain. Sama seperti power tools pada umumnya, nail gun ini membutuhkan tenaga pneumatik yang berasal dari udara bertekanan agar dapat bekerja. Tapi ada juga yang menggunakan tenaga listrik, kayak ini dari tenaga listrik, terus kemudian ini dari baterai ya. Ini untuk alat ini atau nail gun ini digunakan untuk memasang paku. Lanjut ke nomor 18, power tools yang ke-18 yaitu air stapler. Air stapler, di mana air stapler ini berfungsi untuk menempelkan wallpaper pada dinding atau permukaan lain. Sama seperti nail gun, air stapler juga memanfaatkan udara bertekanan agar dapat bekerja. Nah, kalau misalnya untuk pengerjaan jok-jok pada kendaraan, mungkin ini bisa lebih cepat digunakan. Lanjut ke nomor 19, yaitu air sander. Nah, di mana air sander ini berfungsi untuk meratakan permukaan bidang datar. Nah, hampir sama seperti gerinda. Air sander ini biasanya digunakan untuk mengamplas permukaan cat agar lebih rata dan lain sebagainya. Air sander ini memanfaatkan udara bertekanan untuk memutar amplas atau mata air sander tersebut. Nah, ini adalah model-model macam-macam gambar tentang air sander, di mana digunakan untuk memperhalus pada permukaan benda pada bodi yang sudah dicat. Lanjut ke nomor 20, yaitu sand blaster. Nah, sand blaster ini berfungsi untuk membersihkan sebuah permukaan dari adanya kotoran, karat, pasir, debu, atau cat yang menempel. Biasanya sand blaster digunakan pada proses pengecatan untuk membersihkan permukaan cat. Sand blaster membutuhkan angin bertekanan atau udara bertekanan atau pneumatik agar dapat bekerja. Nah, biasanya di sand blaster ini digabungkan dengan air dan sabun agar proses pembersihan lebih maksimal. Nah, ini adalah model sand blaster. Nah, biasa juga ini dipakai di pencucian mobil. Lanjut ke power tools yang terakhir ini ya, yaitu caulking gun.
Colking gun ini berfungsi untuk melekatkan satu bagian ke bagian lain dengan lebih cepat dan mudah. Colking gun ini dapat digunakan pada semua jenis permukaan. Jadi ini kayak tembak ya, tapi ini kayak menekan untuk melekatkan dua permukaan bagian yang disatukan untuk lebih cepat mempermudah pekerjaan. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai macam-macam power tools yang digunakan pada bengkel-bengkel otomotif. Semoga video ini dapat bermanfaat. Atas perhatian dan dukungnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.